Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan tanggal 20 Agustus 2024, yaitu hari trading ke-147 untuk tahun ini. Hari ini IHSG-nya all time high, Bapak Ibu ya. Jadi memang agak mental yang bermain ini sekarang ini, apakah kita kejar harga atau kita tunggu. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah profit, nggak ada masalah, ada masalah juga mungkin ya, gatal pengen jual, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu trading dengan plan-nya, dengan disiplinnya, trading dengan plan your trade, trade your plan. Dan IHSG hari ini kita ada ramai juga Bapak Ibu, ada 7, mungkin kita akan cepat aja nanti ya. Saya juga lihat beberapa sahamnya bagus. Ada yang the best time for buying seperti MAPI, tapi kita lihat nanti apapun yang mau dibahas. Saya nggak tahu juga apakah bisa membuat tutorial trading plan, tapi mari kita bahas IHSG-nya ini ya. Nanti kita akan bahas menggunakan Telegram bot, DL-Coin bot ya. Oke, Bapak Ibu, ini trading snapshot-nya. Saya ambil trading snapshot dari RTI, Bapak Ibu. Kita IHSG-nya positif 0,9 ya. Jadi all time high dengan hari ini. Hati-hati ya, 3 hari berturut-turut ini sudah. Kalau kita lihat regional, beritanya ekonomi Amerika, asumsi dari market adalah soft landing. Jadi kemungkinan akan ada penurunan suku bunga. Itu asumsinya. Kita nggak tahu lah. Kita akan bicara dengan price discount everything, volume validate. Kita bicara itu aja lah. Yang pasti-pasti saja. Nah, value transaksinya besar, Bapak Ibu. Nah, ini volumenya juga mudah-mudahan besar. Jadi value transaksinya besar, kemungkinan bisa mereka masuknya ke saham-saham yang market cap-nya besar. Asingnya juga besar, 1,79 triliun setelah kemarin beberapa hari asing akumulasi terus. Hari ini dia besar sekali, 1,79, dan masuknya di mana? BBRI 681 miliar, Bank Mandiri 322, BBCA 262, ASI, dan BBNI. Jadi masuknya di atas 100 miliar dan tidak kaleng-kaleng. Saya kemarin-kemarin waktu asingnya keluar di Bank BBRI, karena saya sudah punya Bank BBRI ya, karena bottom fishing buy on weakness kemarin di 4.100. Dia biarin aja lah, karena asingnya keluar saya biarin. Nah, sekarang asingnya masuk pula, dia 681 miliar. Jadi tidak terpengaruh ya. Jadi saya tetap aja disiplin dengan trading plan saya. Nanti nggak tahu kapan profit takingnya, sesuai dengan plan aja. Sementara asingnya net sales sedikit saja di BRIN, ICBP, TPA, Aman, dan Unilever nih Bapak Ibu. Mereka ini di bawah 100 miliar, jadi tidak signifikan. Pendorongnya adalah financial, cyclical, dan non-cyclical. Itu dia trading snapshot untuk hari ini. Kita punya alert ada 7 ya Bapak Ibu. Ini enaknya kita bahas singkat semua supaya waktunya tidak berlama-lama. Nanti kita akan coba lah ya, singkat saja semuanya. Dia terkirim secara sekuensial Bapak Ibu. Alert pertama keluar di MNCN. Waktu itu MNCN tadi pagi jam 10 itu belum tinggi-tinggi amat. Saya lihat jajah. Saya nggak tahu, begitu alert kebetulan saja. Saya cek, begitu sore saya lihat lagi, buset, udah berapa belas persen. Jadi robotnya sebelum dia naik terbang tinggi, dia sudah berikan alert. Kenapa jam 10? Karena memang alertnya baru aktif sejak jam 10 ya. Jadi jam 10 itu baru hidup mesin learningnya. Jadi dia setelah data masuk 1 jam, dia stabil, baru berjalan tuh algoritma. Ada MTEK, BMTR, kayaknya sentimennya sama ya Bapak Ibu. Arto ini kemarin sudah keluar Bank Neo ya. Jadi kayaknya Bank Digital bergerak-gerak juga. Yang alert hanya Arto. Mungkin kita bisa lihat, mungkin yang lainnya bagusnya, ada yang bagus juga di rekomnya ya. MAPI ini yang saya tadi, mungkin ini the best time for buying. Tapi nggak tahu nih, saya punya waktu nggak bikin tutorial trading plan. Saya rasa Bapak Ibu bisa bikin lah trading plannya sudah contoh ya. PNL Live ya. Sama Pawon. Ya ini jadi SMRA saya masuk sedikit, tapi banyaknya saya masuk di Pawon kalau nggak salah ya. Karena mereka korelasinya nggak sama nih, kemarin saya lihat korelasinya terlalu tinggi. Tapi yang sedikit di SMRA, karena saya gara-gara jalan-jalan ke ajak anak-anak liburan ke Semarang Bogor, daerah Sentul sana lah ada hotel ya. Bagus juga ya Semarang, jadi pengen pegang sahamnya. Jadi itu saja sebenarnya. Karena kebetulan ada alertnya di Semarang, saya beli. Nah ini Pawon sebenarnya saya sudah pegang karena suka juga ke Blok M Plaza. Nah, ini terkirim secara sekuensial Bapak Ibu, berdasarkan waktunya. Bisa saja dia muncul jam 10, tapi nanti jam 5-nya, jam 15 dia masuk supply, bisa saja. Inilah kelemahan dari robot, dia tidak tahu apa yang belum terjadi. Sekali sudah alert, dia nggak bisa perbaiki pula gitu. Nah,
Bapak Ibu bisa akses juga, bisa terima juga alert-alert seperti ini. Bapak Ibu akses saja Telegram botnya, ada trialnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa akan mendapatkan trial dan juga dia ada bot chatnya untuk analisa. Nanti kita akan lakukan analisanya. Telegram channelnya ada juga di sini, ada di deskripsi video untuk Telegram channel. Bapak Ibu bisa akses. Untuk Telegram botnya ada juga di deskripsi video. Bapak Ibu bisa linknya, Bapak Ibu scan QR saja nih. Linknya nanti akan memberikan linknya. Websitenya dlcon.web.id, lalu sosial media juga ada, silakan di follow, nanti akan saya follow back. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan YouTube-nya semakin berkembang channelnya. Baik, disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Nah, ini menariknya. Kalau saya tidak membacakan disclaimer ini, ya. Maaf. Saya tidak membacakan disclaimer ini, ada aja yang, Pak, bahas PNL, Pak, bahas Excel. Ada aja gitu ya. Jadi, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri maksudnya analisnya. Saya berikan tutorial caranya saja. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, style kita berbeda, risk profile kita berbeda, jadikan saja sebagai second opinion ya. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan untuk melakukan analisa sendiri untuk mendapatkan first opinion. Prinsipnya Bapak Ibu, jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Nah, ini dulu saya waktu belajar saham, saya kasih tahu, jangan pernah percayalah rekomendasi orang itu. Jadikan saja sebagai second opinion. Nah, itu saya ingat tuh guru saya dulu waktu belajar saham awal-awal tuh ya. Tahun-tahun awal-awal tahun 2000. Jadi, ya jangan percaya. Itu saja prinsipnya ya. Jadi, kita percaya aja dengan analisa sendiri. Caranya apa? Kita practice make perfect. Bapak Ibu lakukan sendiri. Oke, itu saja. Disclaimer on. Tired trade at your own risk. Dalam trading wajib punya trading plan dan money management. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau trading, tidak punya trading plan, stop tradingnya. Nanti takutnya ke gambling gitu ya. Jadi kita nggak tahu apa yang tidak antisipasi terburuk kita tidak punya. Oke, untuk informasi workshop, Bapak Ibu, insya Allah kita hari Sabtu ini akan melaksanakan level expand untuk volume first analysis and workshop method. Materi sudah saya kirimkan. Untuk exercise di kelas juga sudah siap. Bapak Ibu tinggal membawa pensil, penggaris, dan pulpen saja nanti ini. Kita akan latihan membaca wake up dan beberapa tutorial sudah saya tambah dengan update terbaru. Dan untuk batch 12 masih ada satu, silahkan Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti untuk hari Sabtu tanggal 31 Agustus, insya Allah kita juga akan adakan ke batch 12 gitu ya. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Kita sudah masuk ke Telegram bot sekarang Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa ya akses robotnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu ketik dulu perintahnya, list perintah yang ada. Jadi pertama-tama harus tahu dulu apa saja sih perintah yang tersedia di sini. Ini ada volume price, ada pivot untuk foreign flow, baru ada untuk jet, untuk PWS, pintu valuasiwa, untuk PBP, speedometer, ada baru rotasi saham, ada foreign versus lokal ada ya, net map ada, FF map ada, lalu volatility sama correlation map ada, Sankey ada. Ini untuk screening saham, Bapak Ibu bisa cari saham-saham under value, saham-saham ledakan volume, ini favorit saya. Saham under value atau saham-saham yang sudah ekstrim ini ada perintahnya sini ya. Nanti kita akan coba lakukan, Bapak Ibu ikutin saja nanti. On time frame weekly ada, monthly juga ada. Nah, ini untuk rotasi saham kita menggunakan sektor 1 sampai 11. Untuk usaha rotasinya juga bisa 1 sampai 11. Untuk tutorial bagi yang belum baru pertama kali, Bapak Ibu ketik saja tutorialnya di sini ada ya, tinggal ditonton. Misalnya nanti kita misalnya alert itu apa sih, alert robot itu? Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nih, saya sudah jelaskan apa itu algoritmanya. Lalu Bapak Ibu juga tutorial trading plan, cara membuat trading plan bisa di sini. Bapak Ibu bisa belajar volume price analysis ini kira-kira 5% sampai 10% saya sharing ilmu saya di sini karena memang harus di kelas. Baru belajar VBP, saya ketik chat VBP, apa itu VBP, apa itu PWS atau rotasi saham, tutorialnya ada di sini. Screening untuk letakkan volume sudah ada di sini ya, tinggal akan dipelajari aja. Oke, kita akan mulai analisa aftermarket close ini dengan mengetikkan, cek dulu apa saja alertnya.
Alertnya untuk hari ini tanggal 20 ya, mulai MNCN, MTEK, BMTR, Arto, MAPI, PNM, dan PAUN. Ada banyak, dan ada banyak juga bagus-bagus dari kemarin itu. Jadi, nggak mungkin semua kita beli. Jadi, Bapak Ibu harus analisa, cari yang mungkin yang, kalau sudah naik tinggi ya, sudahlah, tunggu aja yang lain. Kalaupun maksa, tunggu dia pullback. Nanti kita akan pilih satu untuk analisa singkat, sisanya analisa lengkap, sisanya kita analisa singkat saja. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau memang berminat, yang lainnya Bapak Ibu lakukan sendiri. Jadi saya ini menggunakan Telegram desktop, aplikasi di download saja ya, cari di Google Telegram desktop. Harus punya aplikasi Telegram dulu, install di HP-nya. Nanti Bapak Ibu bisa juga ketik seperti ini. Nah Bapak Ibu tinggal ketik saja. Begitu saya ketik perintah, Bapak Ibu ikutin, coba dengarkan penjelasannya, hanya begitulah caranya. Maksud saya belajarnya itu practice make perfect. Setelah kita cek alertnya, kita lanjutkan dengan cek rekom. Perbedaannya di rekom ini adalah kita menggunakan end of day. Dia tidak sekuensial, dia setelah kita screening setelah market tutup, kita cek tanggalnya tanggal 20 sudah benar ya. Nah, kalau begitu dia keluar di sini, misalnya saham-saham yang potensi bagus atau ada sinyalnya di sini untuk volume price, dia tidak akan berubah lagi. Misalnya Arto ada alert, BBTN kan nggak ada alert, mungkin dia bagus. Bapak Ibu bisa analisa nanti. Citra tidak ada alert. Excel nih, kemarin ada yang nanya, Pak tolong bahas Excel. Nah, coba bahas sendiri sekarang. HMSP seperti doa kita kurang dalam sih turunnya. Saya pengennya turun lebih dalam nih HMSP supaya order saya dapat. Kemarin orang berharap HMSP gas, saya berharap HMSP turun. Itu beda doanya. MAPI dia bullish sign. MNCN, nah ini alert pertama, Panerai, Pawon nih bagus ya. Unilever sepertinya mau stop nih bearishness-nya. BBYB, Bang Neo kemarin sudah letakkan volume, hari ini ada sinyal buy di kumulatif BDT, BMTR ada alert, Excel, MAPI, MNCN ada ya. Apa kita bahas MNCN itu pengennya, ya mana sama aja sih bagi saya ya. Akra, Arto nih, untuk Japanese candlestick ada beberapa yang bagus, Arto ada alert, BBRI, ya, potensial reversal nih biasanya bagus, BMTR juga ada alert. Breeze, ini sahamnya bagus. Kalau biasanya begini Bapak Ibu, sahamnya lagi bagus gini, biasanya nanti Bapak Ibu akan kebanjiran. Banjir alert, apa nih, rekomendasi free. Banyak rekomendasi, karena marketnya lagi bagus gitu. Makanya saya pengennya analisa singkat saja. Oke, cepat-cepat aja lah. Karena lebih baik saya fokus untuk menyusun trading plan saya. Nah, kalau Bapak Ibu rajin nonton trading plan, ya analisa ini mungkin bagus ya. Unilever sudah beli Sarami ternyata. MTEK ada alert, KLBF ada alert nggak ya? Bagus nih kayaknya dia Rocket Jet. BBTN, BMTR, MTEK. Aces, Arto, Citra, MTEK juga nih sini bersaham bagus. Nah, saham yang breakout ada Arto. Ini dia mungkin the best time for buying juga, nggak tahu ya. ASI bagus, BB ini banyak yang bagus. BBRI dia break lagi ini, BMTR. MNCN ada juga the best time for buying juga. Mungkin MNCN apa kita bahas mana ya? Bahas MNCN ya, alert pertama. Lalu kita cek dengan SCR Fibum. Ini salah satu yang saya suka adalah saham-saham yang volumenya meledak, karena pasti ada sesuatu. Tinggal kita analisa ya, dia dimainkan bandar atau tidak. Maksud saya, kalau volumenya meledak harus konsisten gitu. Volumenya ada gitu ya. Jadi tiba-tiba ada anomali, itu mengindikasikan adanya strong hand atau pemain besar masuk. Pawon ya meledak. Pawonnya sudah naik tinggi. BBTN ini nanti kita buatlah tidak ada alert. IMAS, dia sudah keluar dari Kompas 100 kalau nggak salah. Oke, nanti kita bahas. Saya pengennya sama aja semuanya biar cepat lah ya. Ada SCR ekstrim. Apakah saham-saham ini sudah ekstrim? Kemarin kan HMSP ekstrim. Buktinya turun dia. Kalau secara teori begitu, kalau saham-saham yang sudah ekstrim, dia akan koreksi dulu. Lihat nih, mana yang ekstrim. Ekstrim Antam, ekstrim Grid, hati-hati. Argo, ekstrim Grid. ASI ya, hati-hati. BBKP, BBN, BBY, Neo sudah ekstrim. Ini HMSP, ekstrim Grid. Mungkin besok masih turun lagi. Ini Pawon sudah ekstrim Grid, MNCN ya. Jadi ekstrim Grid mereka. Karena naiknya tertinggi biasanya udah masuk supply-nya. Karena terlalu ekstrim dia. Oke. Cek anti weekly-nya atau SCR Extreme. Kalau weekly-nya juga ekstrim, itu double lagi paniknya. Argo nih sudah double ini. BSD, Extreme Grid, weekly-nya. Hati-hati ya kalau Extreme Grid itu tanda-tanda mau turun. Ini beberapa saham yang Extreme Fear weekly-nya sudah hilang ya. Mungkin sudah mereda, sudah netral lagi. Oke, sekarang kita
akan lihat ya berikutnya SCR panic. Ini kita mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Mungkin banyak karena alertnya banyak. Gampang saya kalau banyak alert itu. BBCA habis panic terbitlah hope. BMTR nih ada alert habis panic terbitlah hope. Ya mungkin ya nanti kita akan bahas. MSP habis panic terbitlah hope. Banyak lain yang pokoknya yang alert atau keluar di rekom. Ini MNCN juga. Oke, kita bahas MNCN saja ya Bapak Ibu. Nanti kita akan tahu kalau MNCN ini kita hajar kanan atau memang tunggu saja dia pullback. Mudah-mudahan dia koreksi. Berikutnya kita SCR Hope juga bisa ini menunggu saham-saham yang ini PTMP 9 makin sedikit ya. Di sini Telkom ini panic. Nggak tahu dia habis panic terbitlah Hope atau enggak. Yang mana alert TKIM, Unilever panic. Kadang-kadang ada saham yang panic, ada yang saham yang harus dilihat dulu chartnya. Baik, kita akan bahas composite dulu, all time high ya. Kita lihat dengan Speedo composite, apakah dia ekstrim? Speedonya, lihat bayang-bayangnya adalah grid ya. Nih, grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply, mudah-mudahan masih bisa terus naik nih. All time high ya. Jadi jangan dulu jual, Bapak Ibu, sabar saja. Saya view saya nanti sampai window dressing lah pegang. Kita lihat dengan star C0. Nah, ini rotasi saham atau sektoral, dia dengan pusat rotasi adalah komposit. Catatannya kompositnya naik 0,9. Saat komposit naik 0,9, Tekno ini tetap menguat, terjadi akselerasi, infra juga menguat, lebih kuat. Cyclical menguat relatif terhadap komposit, padahal kompositnya menguat ya. Properti ini ya agak melemah sedikit. Tanggalnya udah bener belum? Oh, belum. Belum. Sebentar ini. Ini agak aneh nih. Baik Bapak Ibu, nah ini sudah update ya. Ini tanggalnya tanggal 20 dan kita lihat ya ini ada pembalikan karena kompositnya menguat. Tekno tadi kita lihat ada ini pembalikan karena kompositnya menguat. Nah, yang menarik adalah cyclical. Saat kompositnya menguat 0,9, dia jauh lebih menguat. Yang lainnya properti. Nah, ini trans juga tampaknya menguat ya. Oke, yang lainnya energi yang kemarin menguat, hari ini karena kompositnya 0,9 dia tampaknya berbalik arah. Basic juga belum tampak menguat, non cyclical juga melemah. Finance saya pengen lihat. Finance melemah ya Bapak Ibu, dia mengarah fear ke kiri ya, kalau ke kanan dia menguat power price. Oke. Itu dia untuk relatif terhadap komposit. Kita sekarang lihat VPA monthly dulu ya. Kita mau lihat benar gede all time high VPA composite. Ini untuk mengkonfirmasi apakah komposit kita all time high? Ya, benar. Komposit kita all time high. Dia break di sini dan close di atasnya. Jadi patternnya terbentuk firm walaupun belum akhir bulan. Paling enggak dia sampai saat ini sudah close di atasnya. Ini adalah low. Ini adalah high. Ini adalah high terhadap low. Saat ini high. Apakah nanti akhir bulan turun lagi ke bawah? Itu ceritanya berbeda lagi ya. Hari ini paling enggak all time high, cuman volumenya belum kita bisa bandingkan dengan volume bulan sebelumnya karena kita masih tanggal 20 ya, masih ada berapa? 10 hari kalender lagi. Sekarang kita cek dengan weekly-nya, VPA weekly composite. Nah, di weekly-nya kita juga melihat dia all time high, paling juga. Tapi tadi ada yang bilang, Pak ini no demand, no worry lah Bapak Ibu. Kenapa dia no demand? Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki belajar volume price analysis, ini karena volumenya rendah. Nah, volume rendah ini karena masih ada sampai hari Jumat. Kalau dia warna hijau berarti sinyal menguat, kalau warna merah sinyal melemah, tapi kalau warna orange dia bertanda ini sinyalnya tidak terlalu kuat ya Bapak Ibu. Ya bisa aja turun kayak gini. Sinyal dia turun naik lagi ya gitu. Kalau dia hijau ini ya apa namanya? Ya kalau sinyalnya di atas Bapak Ibu ya, kalau sinyalnya di atas dia tanda-tanda mau sign of bearish ya. Tapi no worry karena volumenya ini masih hari ini. Kita harus tunggu sampai hari Jumat. Sekarang VPA composite di daily-nya ya. Kalau begini memancing saya untuk profit taking ini nanti ya. Karena ini ada gap, ini ada gap. Yang ketinggalan sabar saja. Biasanya gapnya nutup, ini gap. Jadi
Cukup mengkhawatirkan kalau ada gap. Misalnya ini ada gap pasti tutup. Mana lah, cek lah. Pasti di belakang-belakang ini yang ada gap pasti tutup ya Bapak Ibu. Nah ini belum. Tapi kalau kita lihat bertahun-tahun belakangan ke belakang, yang ada gap itu biasanya tutup. Oke, ini ada gap 3 itu catatan sama kita ya Bapak Ibu untuk diantisipasi kalaupun ini ada gap sudah tutup. Kalaupun nanti dia naik tinggi, tergantung lah masing-masing stylenya ya Bapak Ibu. Cuman kalau saya sih untuk jangka panjangnya akan sampai Desember nih, mudah-mudahan bisa saya hold. Di sini sudah akumulasi, volumenya juga besar. Dia mau indicate strength, jadi volumenya menunjukkan memang dia besar, volumenya sangat tinggi, spreadnya aja di bawah rata-rata. Oke, jadi terbentuk ya. Di sini sudah low, ini adalah high, ini high low, ini higher high ya. Tinggal dia nanti turun lagi menutup gap untuk high low, baru naik lagi higher high kalau mau ini. Tapi itu naik main di time frame lebih besar. Sekarang kita lihat VBP weekly composite. Nah kalau daily-nya nggak akan kelihatan, itu sudah all time high pasti nggak ada. Jadi all time high juga nggak ada ya Bapak Ibu, nggak kelihatan sebelah sana kalau all time high. Udahlah, kita lanjut saja ke pembahasan sahamnya. Kita cek dulu untuk melihat saham-saham alert ini volatilitasnya seperti apa sih kalau Bapak Ibu mau misalnya mau invest. Kalau invest cari saham yang tidak terlalu volatile. Kalau mau nge-swing jangan cari saham-saham yang slow, harus cari saham yang volatilitasnya tinggi. Kita cek dengan portofolio volatility map mulai dari MNCN, EMTK, BMTR, ARTO, spasi MAPI, spasi PNRF, spasi Pawon. Nah, Bapak Ibu kalau punya saham di portofolionya, Bapak Ibu tambah aja ini, tinggal lihat. Kira-kira saham saya ini korelasinya seperti apa dengan alert hari ini. Atau nanti pilih saham yang mau Bapak Ibu beli, gabungkanlah di situ cek. Nah, ini adalah volatility map, artinya kita mengukur bagaimana sih volatilitas saham-saham yang ada hari ini di compare dengan composite dan kita lihat daily average return-nya. Tentu yang daily average return-nya bagus dalam 12 bulan berarti dia sudah bullish ya, berarti dia sudah bullish. Dari 12 bulan kita lihat Arto paling volatile, Arto juga paling tinggi daily average return-nya. Jadi dalam 12 bulan Arto ini sudah naik dibandingkan semua. MNCN, Mama MTech ini mungkin masih bottoming. Nah, Pawon ini untuk investing dia slow, nggak kemana-mana nih Bapak Ibu. Naik pelan, turun juga pelan gitu ya. Ya gitulah. Nanti dia profilnya memang seperti itu. Arto ini agak volatile ini Bapak Ibu. Dia mainnya nge-swingnya cocok untuk nge-swing nih. Karena volatilitasnya tinggi di daily average return-nya dan volatilitasnya. Tinggal tonton tutorialnya aja. Ada tuh PVM. Sekarang kita cek dengan korelasi. Portfolio correlation map. Kita copy sajalah biar ketik-ketiknya nggak salah. Nah, untuk saham-saham yang alert hari ini, kita lihat apakah mereka berkorelasi tinggi. Kita ambillah MNCN ya, kita bandingkan MNCN. Nah, Bapak Ibu kalau MNCN, ini dia MNCN. Kalau Bapak Ibu mau beli MNCN, ya, dan mau beli Arto, boleh. Tapi jangan dengan BMTR. Pilih mau pegang MNCN atau BMTR karena korelasinya tinggi. Mereka sekali naik barengan, turun barengan gitu. Jangan sampai portofolio Bapak Ibu punya saham yang turunnya dalam banyak gitu. Jadi usahakan memiliki saham yang korelasinya pendek. Lalu juga sini ada MTech. Ya, MTech juga tinggi dengan MNCN. Jangan MAPI juga. Jadi pilih sajalah salah satunya Bapak Ibu. Kalau MAPI masih boleh tapi lot size-nya dikurangin. Oke, begitu ya. Misalnya Panin Live. Panin Live ini dia boleh beli kecuali dengan MAPI. Gitu loh. Jadi kita intinya mencari korelasi yang rendah. Nah, Bapak Ibu silakan tonton tutorialnya. Sekarang kita bahas apa ya? Alert. MNCN aja lah ya, Bapak Ibu. Alert yang pertama beli prepare karena dia kayaknya kita sekaligus bisa lihat MNCN, MTech, BMTR ini korelasinya sama nih. Kita chat dengan alert MNCN. Ini pasti ada sesuatu lah. Kemarin ada HMSP alert GGRM. Ada informasi ternyata cukainya agak melandai. Kalau lihat MNCN ini dia tidak baru nih. Freshnya adalah harusnya belinya kita sudah di bulan 5. Jadi Bapak Ibu, kalau yang sudah beli di bulan 5, MNCN-nya selamat. Hari ini dia sudah alertnya tinggi. Oke, nggak menarik pula ya. Apa kita bahas?
Mau MAPI. Alert, cari yang saham yang fresh lah. Tidak juga, tidak fresh ya. Ya udah dah, sama aja ya Bapak Ibu ya. MNCN juga nggak apa-apa. Nanti saham yang lainnya Bapak Ibu silahkan analisa sendiri, urutannya ikutin ini. Sambil saya ketik, Bapak Ibu lakukan. Kok cuma nonton nggak bisa ini, Bapak Ibu harus praktis. Kita mulai dengan kita bahas alert MNCN ya. Kesimpulannya adalah MNCN tidak fresh, harusnya belinya bulan 5. Sekarang kita cek dengan speedonya. Langkah kedua adalah cek speedonya, MNCN. Artinya dia sudah extreme grid. Kalau extreme grid, Bapak Ibu besok jangan hajar kanan, nyangkut nanti ke HMSP yang beli tadi hajar kanannya. Tunggu saja. Jadi kalau extreme grid, dia supply-nya memancing masuk. Nanti kita cek apakah supply-nya sudah masuk. Jadi besok tunggu aja BW. Misalnya ini perlu kita catat kalau saham yang alert ini sudah extreme grid. Oke, kita cek berikutnya. Setelah itu kita cek star-nya, star MNCN. Untuk daily dulu. Luar biasa ya Bapak Ibu. Hari ini saat kompositnya naik 0,9, dia naik lebih kencang. Artinya terjadi akselerasi. Lihat jarak antar bintangnya. Harusnya kita sudah begitu dia belok begini, itu udah curiga untuk cek buy on weakness di saham-sahamnya. Sekarang dia sudah melesat. Mungkin dia sudah crossing. Nah ini kita sebut dengan habis panic terlebih dahulu. Mudah-mudahan dia naik ke atasnya. Nanti kita cek weekly-nya juga. Mungkin weekly-nya bisa untuk jangka panjang. MNCN ini ada sesuatu ya pasti. Weekly star MNCN. Oh, sudah di zona grid weekly-nya ya, malah begitu dia. Oke, dia sudah zona grid. Kita tunggu sampai hari Jumat lah. Kita cek dengan VPA monthly MNCN. Bottoming ya, Bapak Ibu ya, kalau kita pakai monthly. Jadi ini sudah selesai siklus besarnya. Marking up, distribusi, sekarang dia marking down. Kita belum tahu apakah dia bottoming, tapi memang volumenya terjadi peningkatan nih Bapak Ibu. Ya, sampai April 2024, sekarang lagi mau berjalan, kita tunggulah. Di sini sudah mulai terjadi peningkatan volume juga. Menarik, ini kita cek di weekly-nya, VPA weekly MNCN. Mudah-mudahan sudah bottoming ya, karena alertnya juga sejak bulan 5 dia sudah alert nih. Ini Bapak Ibu, kalau kita lihat, ini mungkin distribusi atau redistribusi, ini marking down. Bottoming di sini, cek double bottom ya, double bottom. Nah, di sini fase B biasanya volumenya akan hilang di sini ya nanti. Break. Nah, kalau udah break 404 maka disebut dengan the best time for buying untuk weekly ya. Dia mudah-mudahan sudah bottoming selama sejak April sampai ini dia fasenya akumulasi. Mungkin kalau tambah lagi 2 bulan mungkin cukup lah untuk akumulasi. Oke, weekly kita lihat sekarang VPA MNCN. Berarti bentuknya volatilitasnya tinggi ya. Jadi kalau saya sih lebih enak melihatnya di weekly. Walaupun star rotationnya secara weekly sudah berada di zona grid, tapi weekly-nya tadi rapi. Weekly-nya rapi, double bottom dia naik ke atas, berarti dia nunggu break 404 di weekly-nya, sekarang di daily-nya 404 itu ini. Ya, jadi low, high, high low, higher high. Nanti di sini 434 Bapak Ibu, mungkin karena sudah ekstrim. Ini bukti sudah ekstrim, supply-nya masuk, dia membentuk spiky. Di sini ada supply ya, dari supply yang sell mother ini nekan, yang tersisa begitu dia kena supply-nya masuk lagi. Volumenya jadi besar tapi dia tidak tune dan tidak climax. Volumenya rata-rata boom ya. Jadi memang dia turun ini, merangkak naik sedikit baru dia meledak ke atas, dia break. Besok bisa turun ke sini minimum atau di sini kita lihat ada demand zone. Mungkin dia bisa sampai sini agak dalam sedikit. Sinyalnya adalah effort to rise bullish sign, volumenya sangat besar, wide dia spreadnya dan jadi tiga-tiganya sudah checklist ini. Ini oke untuk daily, jadi tiga-tiganya sudah hijau. Trennya juga untuk 5 candle terakhir udah hijau ya. Jadi kita harus cek VBP-nya. VBP weekly MNCN. Ya, jadi kalau besok Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang panjang. Sekarang ini menjadi demand zone ini. Cocok untuk buy on weakness kalau Bapak Ibu tarik garis.
Kalau udah turun ke sini kita buy. Low, high, dia tinggal turun ke bawah sedikit untuk naik ke atas. Untuk break di sini mungkin dia akan turun dulu di zona demand ini ya. Nah, ini demand-nya nih Bapak Ibu besar ini. Target jual di mana? Aman-aman kita kena sell, ini ada candle merah. Ini disebut dengan sell mother candle. Ini sell mother candle ya. Jadi kita cari zona-zona ini. Target tertinggi trading plan di sini aja nih. Tarik garisnya berapa nih? Saya nggak tahu nih berapa ya. Nah, ini adalah zona supply juga. Kita cek. Karena dari sini ada supply nih Bapak Ibu. Nih zona supply di sini. Ini target jual sekitar 700 lah. Itu saya cukup dulu. Mudah-mudahan 2 kali restorasinya. Tapi itu untuk weekly. Kita lihat VPA, VBP untuk MNCN. Ada nggak zona supply-nya? Kalau dia turun. Oke, ini dia bisa turun ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi selain dia break balik ke yang garis yang tinggi ini, dia bisa turun ke bawah. Ini apa yang saya kasih kotak? Ini adalah demand zone. Nah, ini kan supply-nya sudah masuk. Kenapa supply masuk? Karena ini ada supply zone. Dimana ini sell mother candle-nya untuk daily. Jadi kalau dia break nanti 400 berapa itu, maka mainnya tadi 700 cukup tinggi. Jadi cukup menarik. Cuman kalau dia turun kita nggak usah panik Bapak Ibu. Karena memang patternnya begitu. Ini adalah low. Ini adalah high. Dia akan turun dulu. Untuk apa? Mencari high terhadap low ini. Dan dia biasanya ada di demand zone. Saya tidak pakai Fibo ya Bapak Ibu. Karena saya lebih percaya dengan supply and demand. Tidak salah orang pakai Fibo itu. Kalau bisa pakai Fibo juga, pakai ini juga digabung lah, itu lebih bagus. Sekarang saya lihat dengan wave MNCN. Wave-nya ya sudah bagus Bapak Ibu ya. Jadi ini kan, ini sudah terjadi perubahan tren di sini nih. Dia sudah mengalahkan yang ini. Lalu di sini juga memvalidasi bahwa tren sudah berubah, dia tidak lebih rendah dan memang volumenya tidak lebih tinggi. Nah, ini sudah terjadi perubahan tren ya Bapak Ibu. Sejak di sini saya sudah nih sebenarnya, karena ini ketika dia tidak berhasil untuk new low, ini juga tidak tinggi volumenya ya, itu penting untuk belajar bahwa memang sudah terjadi perubahan tren di sini. Satu lagi catatannya, hari ini orang hajar kanan dominan, ini warna hijau. Cek berikutnya adalah DOM MNCN. Kita lihat dominasi rasio untuk MNCN asingnya bagaimana. Hari ini asingnya 8,1% dibanding 91,5%. Lebih besar dalam 5 hari yang lalu, dalam 20 hari. Jadi hari ini relatif lebih kecil. Malah dengan 50 hari yang lalu asingnya lebih besar nih. Menarik juga nih, kita lihat. Hari ini kecil mungkin, PIF, MNCN. Atau bagaimana ya? Oh, tidak. Kemarin-kemarin net sell, hari ini besar untuk net buy. Baik, kita lihat Bapak Ibu, saya berikut ini adalah chart foreign flow untuk MNCN. Kita lihat di sini sebenarnya asingnya mulai akumulasi sejak minggu pertama mungkin. Sejak kecil-kecil ini sebenarnya asingnya sudah akumulasi. Dan hingga hari ini asingnya besar sekali dari visualnya ya. Mungkin paling besar nih sampai Januari 2024. Kita lihat hari ini asingnya masuk 30,909 miliar. Sehingga dalam 5 hari tercatat asingnya net buy 43,76 miliar. Lalu dalam 20 hari menjadi net buy. Karena hari ini besar, dia 9,01 miliar. Dalam 60 hari baru terdeteksi yang net sell-nya. Net sell sebesar minus 146,92. Dalam 100 hari makin besar. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ini memang ada net sell besar dan di sini ada spiky volume yang besar. Dalam 100 hari 199,54 asingnya net sell. Oke, itu dia Bapak Ibu foreign flow. Sekarang kita lanjut dengan wave MNCN. Asingnya masuk besar ya. Wave pula. Trend. Wave kan sudah. Kalau lihat di sini under value ya Bapak Ibu. Q2 dia ada IPS gurunya 6. Margin safety-nya dia fair value-nya di 800. Kita jual tadi target juga di 700-an ya.
Ya, mungkin hampir sama Bapak Ibu, sekitar 800 bisa menjadi profit taking atau 700 sekian bisa jadi profit taking. Nanti lihat sell monitor candle-nya di mana. Ini kalau kita lihat daily sudah weekly, coba kita lihat dengan trend WMNCN. Kita lihat aja trend weekly-nya. Karena kayaknya dia trend bottom-nya kelihatannya di weekly ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi dia memang bottom gitu. Jadi lower low-nya pas di sini. Dia harus break 404 kalau nggak salah. Maka dia bisa ke atas. Nanti sini mungkin akan tertahan di 550. Kenapa? Karena ada ini disebut dengan support. Ini menjadi resisten. Nah, ini bisa menjadi resisten juga nih. Support become resisten. Nah, mudah-mudahan sampailah kita ke ini dia 705 ya. Target jual Bapak Ibu ini nilainya 705. Di sini dulu jual lah 50%. Mudah-mudahan dia sampai ke sana. Kelihatannya di target kita profit taking 75. Stop loss tadi sudah juga kelihatan di daily-nya. Ini stop loss yang gini lah, nggak Abdul kalau nggak saya sebutkan. Nih, 250 kurang 2 tick. Kita lanjut dengan PWS, MNCN. Nah, itu urutannya. Bapak Ibu silahkan nanti lakukan analisa lebih yang lainnya ya Bapak Ibu yang tidak selengkap ini. PWS kita lihat sinyal buy ada 2, lalu trennya buy juga sudah buy. Nah, ini yang penting nih, sudah muncul support kuatnya. Volumenya sangat besar, spreadnya besar, close-nya tinggi. Nah, ini yang penting kalau di chart ini. Sudah terjadi akumulasi. Dan kita lihat selling pressure-nya lebih besar daripada buying pressure lebih besar dari selling pressure-nya besar ya. Ini akhirnya dam ya besar ya. Ada ledakan di situ. Baik, kita lihat saham yang lainnya, tapi kita akan singkat saja. Nanti Bapak Ibu silakan lakukan analisa urutannya seperti MCN. Kita lihat alert, MTK. Mungkin saja saya analisa MNCN detail. Yang alert, yang lari besok MTEK atau BMTR. Sama, dia tidak fresh Bapak Ibu. Freshnya ini malah di bulan April. Ya, jauh ya. Ya, anggaplah begitu ya. Oke, kita lihat dengan Speedo MTEK. Berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star MTEK. Rotasi saham untuk daily dengan pusat rotasi komposit. Nah, MTEK menarik karena dia sedikit lagi habis panic terbitlah hope. Ya, jadi siklusnya cantik ini. MTEK, Bapak Ibu, habis panic terbitlah hope. Kalau ke sini, nanti jualannya kalau mau main daily, kalau ketika kena grid ini kita jual. Itu siklusnya, rotasinya. Kita lihat dengan VPA, MTEK. Ini kan nggak ada weekly-nya. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti lakukan analisa sendiri. Kalau MTEK malah fase akumulasi daily-nya kelihatan banget ini. Persis tadi MNCN-nya, tapi lebih rapi dia. MNCN di weekly, ini di daily. Ini marking down. Nah, ini fasenya adalah fase akumulasi. Sudah terbentuk low, high. Ini adalah high, low. Nah, ini dia harus close di atas ini untuk higher high. Dan ledakan volume, Bapak Ibu ya, ini ledakan volume, cuman dia ada churn sedikit nih. Marking down, akumulasi cantik sekali nih ya, Bapak Ibu. MTEK di daily-nya, sekarang kita lihat foreign flow. Sedang OTW ya, Bapak Ibu, untuk MTEK. Kita lihat ini foreign flow, elang mahkota, asingnya, net sell pula ya, semuanya. Jadi sejak Juli, asingnya keluar terus, nggak peduli bagi apapun yang terjadi dengan sahamnya, dia asingnya dinetkan keluar terus makin dalam. Hari ini aja asingnya keluar minus 1,53 miliar, dalam 5 hari dia keluar net sell 2,7 miliar, dalam 20 hari asingnya keluar minus 32,96 miliar, makin besar lagi dalam 60 hari minus 66,01 miliar. Dalam sehari ada 120,11 miliar net sell semua. Ini asingnya, silakan cek domnya Bapak Ibu, asingnya dominan atau enggak. Setelah itu kita lihat BMTR, alert BMTR, ini masih sama Bapak Ibu. BMTR, ya BMTR, mungkin kalau BMTR bulan 7 dia, masih fresh ini berarti. Karena bulan 6-nya tidak ada alert. Kita cek dengan Speedo, BMTR. Grid, artinya demand lebih besar daripada supply.
Sekarang kita lihat dengan Star BMTR. Nah, rotasi saham untuk BMTR. Oke, dia meliuk-meliuk ya, artinya hari ini dia relatif menguat, terjadi akselerasi relatif terkomposit, bintangnya ini kencang lari. Sektor industrinya melemah di zona grid. Kita lihat weekly-nya ya. Kalau meliuk-meliuk itu lihat weekly langsung Bapak Ibu, BMTR, weekly rotasinya. Walaupun belum valid karena masih bergerak sampai hari Jumat. Oh, dia melemah malah di panic. Mudah-mudahan hari Jumat ini dia bergerak menguat. Kita lihat dengan VPA MTech. Sambil sudah ya. Bukan. VPA BMTR. Salah. Nah, BMTR mirip dengan MNCN ya, karena memang satu induk juga dia. Dia polanya ke bawah. Ini adalah low. Ini adalah high. Ini adalah high low. Sekarang dia higher high, tapi tidak berhasil close di atasnya. Cucuk atas. Supply yang di sini masuk ya, Bapak Ibu. Volumenya meledaknya besar sekali ini. Tapi dia cun, hati-hati ya kalau cun. Tidak terlalu menarik karena dia masuk lagi ke bawah, tidak close di atas. Kalau close di atasnya agak semangat nih Bapak Ibu, karena suplainya kuat tadi menekannya, masuk kembali setelah dia naik tinggi. PIV WMTR. Beda dengan MTech, asingnya net sale, nggak tahu nih bagaimana nih. Asingnya berikut ini adalah foreign flow untuk Global Mediacom, grupnya Heritano. Kita lihat sahamnya zigzag, tapi asingnya ke atas nih ya Bapak Ibu. Asingnya hari ini kecil saja, cuma 0,02 miliar asingnya net sale. Dan 5 hari juga kecil, 0,51 miliar. Dalam 20 hari hanya net sale dia hanya minus 3,6 miliar. Dalam 60 hari ada 13,53 miliar. Net buy. Dalam sehari net buy-nya 16,85 miliar. Itu saja untuk BMTR. Kita cek saham berikutnya ya. Arto ini kayaknya the best time for buying ini Bapak Ibu. Bisa jadi saya bahas MSN yang terbang nih Arto. Salah, alert Arto. Karena kemarin ada BB Bang Ningok. Kalau kita lihat alertnya, ya ini sudah naik panjang Arto. Mungkin nggak tahu dia masih bisa beli atau enggak. Dia kan bulan 5 ya freshnya. Ini bulan 3, bulan 4 tidak ada, berarti fresh di sini. Lalu apa gunanya nih ada alert yang punya, misalnya kalau dia naik tinggi, stop loss-nya dinaikkan. Mirip seperti Pawon. Pawon nanti malam saya akan menaikkan stop loss. Nanti kita akan bahas ya. Kita cek ini tidak fresh, kita cek dengan Speedo Arto. Bank digital sudah bergerak ya mulai bulan 5 atau bulan 6. Sekarang grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star Arto. Rotasi saham daily untuk Arto dengan pusat rotasi ada komposit. Dia meliuk-meliuk. Nah, kalau meliuk begini cek weekly-nya. Star Arto. Mungkin dapat lebih stabil. Ya, stabil tapi jatuh ke bawah. Ini Arto-nya ini artinya momentumnya jatuh. Power price-nya ada sedikit menguat. Ada sedikit ke kanan ini. Ini kan kalau kita lihat tarik garis lurus, dia menyimpang ke kanan. Berarti ada penguatan sedikit. Cuman momentum weekly-nya jatuh. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat VPA. Komposit. Bapak Ibu cek. Komposit lagi. Arto. Ya, sudah naik tinggi ya Bapak Ibu. Ini kalau weekly ini sebagai spring. Set. The best time for buying-nya nggak kelihatan detail. Di sini mungkin. Lalu Bapak Ibu kan lihat. Pak Roy ini ada alert tapi sudah naik tinggi. Apa gunanya? Bagi yang sudah punya Arto dan belinya waktu bulan 5, ya di sini ya, beli bulan 5 atau bulan 6 di sini. Bulan 6 lah taruh di sini ada alert nih biasanya di sini yang volumenya besar. Saat ini dia break. Itulah saat menaikkan stop loss ya. Nah, kita naikkan stop loss-nya pakai evol berarti. Evol Arto. Jadi saya itu hanya beli saham-saham yang the best time for buying, minimal. Kalau sudah expand, saya akan cari di springnya. Nah, kan stop loss mau naik di mana? Ini Bapak Ibu lihat, dia break kan? Ini candlenya besar relatif, dia break di sini kan? Antara yang di break ini, cari swingnya di sini. Berarti 2 tick, 3 tick di bawah ini adalah stop loss. Begitu. Berarti di bawah candle ini. Gitu, kita cari yang di break, ini disebut dengan power box, stop loss-nya dinaikkan.
Oke ya, kita lihat dengan foreign flow untuk Arto. Kita cek dengan PIV Arto. Foreign flow untuk Arto, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Arto atau Bank Jago. Asingnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, dia kalau kita lihat naik terus, naik terus, naik terus sejak Mei atau Jun lah ya. Mungkin freshnya sejak Jun di sini. Besar kita lihat hari ini aja dia 43,14 miliar asing net buy di saham Arto besar, dan 5 hari ada 55,9 miliar net buy, dalam 20 hari membesar menjadi 170,56 miliar. Dalam 60 hari ada 267,3 miliar. Dalam 1 hari makin besar 343,6 miliar. Jadi kita lihat nih asingnya berapa kali masuk besar di sini. Semoga bisa menjadi pendorong. Itu saja ya Bapak Ibu, sehingga ini gapnya sudah tutup ya. Tinggal di atas. Oke, jadi stop lossnya dinaikkan. Let profit run untuk Arto. Berikutnya kita cek MAPI. Nah ini tadi saya pengen bahas ini karena dia mungkin fresh dan the best time for buying. MAPI, oh enggak juga. MAPI harus belinya itu freshnya di bulan 6 atau bulan 7 ya. Kita lihat dengan start MAPI. Kita lihat rotasi saham untuk MAPI. Oh, dia meliuk-liuk di zona grid. Kita cek weekly-nya, W-star MAPI. Cek kalau weekly-nya, di sini yang bagus. Kalau weekly-nya berada di zona panic, dia mengarah ke hope. Itu berarti kita bisa tenang. Pegangnya jangka panjang pakai chart weekly. Kita lihat VPA, daily langsung ya. Bapak Ibu silahkan cek chart weekly-nya sendiri ya, akses robotnya. VPA, MAPI. Cek di robotnya, ketik W, VPA. Nah, ini dia. Ini tadi yang pengen saya analisa karena dia break. Tetapi dia gagal break yang di sini. Weekly-nya belum break ternyata. Tambahlah bonusnya weekly ya. VPA, weekly, MAPI. Saya bilang lakukan sendiri. Terpaksa saya lakukan untuk menjelaskan. Oh, begini ternyata patternnya. Target setinggi-tingginya ini 192 Bapak Ibu. Karena dia sudah double bottom. High. Low. Ini gagal ya. Kalau berhasil close di atasnya cerita berbeda nih. Kalau udah close, stop loss wajib di sini karena dia akan mengejar ke bawah. MAPI ini berhati-hati karena siklusnya marking up, distribusi marking down. The best time for selling, second chance to sell. Faktanya begitulah. Mudah-mudahan MAPI bisa saya jadiin kasus untuk nanti workshop juga lah ini. Cocok untuk market marking down ini. Berikutnya kita akan cek PIV MAPI. Berikut ini adalah foreign flow untuk MAPI Bapak Ibu. Hari ini asingnya besar. Tapi berikutnya banyak yang net sell. Hari ini dia masuk 24,77 miliar di MAPI. Lalu dalam 5 hari ada kecil menjadi netnya tetap net buy 0,1 miliar. Dalam 20 hari net sell-nya tercatat besar 119 miliar. Dalam 60 hari asingnya juga net sell minus 165,9 miliar. Dalam 1 hari asingnya masih juga net sell menjadi minus 93,3 miliar. Itu dia foreign flow untuk MAPI. Saham berikutnya adalah PNLF kayaknya sudah naik tinggi juga nih. Alert PNLF. PNLF alertnya harusnya belinya malah di bulan 3 dia freshnya. Bulan 3 ada, bulan 4 ada, bulan 5 ada. Atau bulan 5 fresh ya Bapak Ibu, karena ini lebih dari sebulan ini sebenarnya, dari tanggal 2 April sampai tanggal 2 Mei dia tidak ada. Taruhlah tanggal 27 Mei dia fresh ya untuk beli. Kita cek dengan Speedo PNLF, apakah dia sudah ekstrim? Belum. Grid artinya demand-nya lebih besar dari supply, mudah-mudahan masih bisa naik. Kita lihat dengan star PNLF. Rotasi sahamnya sedikit lagi dia habis panik, terbitlah hope, dia akan mudah-mudahan daily-nya bisa bergerak masuk ke sana. Crossing masuk ke hope, lalu dia ke grid. Kalau di daily bisa jual ketika dia crossing di sini. Kita lihat dengan VPA PNLF. Dia sudah naik ini ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat
dia break ya untuk daily-nya, volumenya juga valid, sinyalnya authorized bullish sign. Tapi sayangnya belum berhasil close dari sini, masih iya, targetnya atas ini dulu lah. Makan dulu apa yang ada, saya sampaikannya volumenya memang besar. Dia nanggung nih Bapak Ibu, kalau tarik garis di sini, tarik garis, ini break ya kalau kita tarik garis yang di sini. Kalau tarik garis ini, ke sini ini break. Mungkin dia akan turun untuk naik lagi ke atas. Kita lihat foreign flow, PVNLF. Wow, asingnya luar biasa. Berikut ini ada foreign flow untuk Penin Financial. Bapak Ibu bisa lihat ini yang dalam 5 hari atau dalam 10 hari dia membesar sangat signifikan. Hari ini asingnya net buy 10,42 dan 5 hari ada 35 miliar asing net buy dan 20 hari membesar menjadi 51,72 miliar. Dalam 60 hari cukup tambah besar juga 59,52 miliar asing net buy, dalam 1 hari 92 miliar ya. Jadi memang kalau kita lihat dari hari ini ke belakang bahkan sampai 100 hari net buy-nya semakin membesar. Oke, cek terakhir tadi apa ya? Terakhir tadi Pawon ini, alert Pawon. Ini saya punya dan belinya juga sudah cukup lama. Sama Bapak Ibu, alertnya freshnya adalah bulan 5 harusnya kita belinya atau bulan 7. Kita cek dengan Speedo Pawon. Speedo Pawon mudah-mudahan dia belum ekstrim. Tapi sayangnya sudah ekstrim. Jadi kalau kita lihat di sini, lihat di sini dia extreme grid, artinya besok akan koreksi. Besok akan koreksi. Biasanya ya, kalaupun besok naik, dia bisa koreksi. Sekarang kita lihat dengan Star Pawon. Sudah ekstrim itu paling enggak besok Bapak jangan hajar kanan lah Bapak Ibu ya. Pawon ini sempat melemah, lalu hari ini terjadi penguatan. Nah, kita cek lagi chartnya ya. Kalau begitu kita lihat weekly-nya juga. Star Pawon. Kadang-kadang kalau ragu saya di daily, saya percaya pergi ke time frame lebih besar. Sudah bergerak juga di zona grid. Dua-dua di zona grid. Artinya ini dekat-dekat supply juga nih kalau di VPA-nya. Kita lihat dengan VPA Pawon. Apakah dekat dengan supply? Atau sudah naik tinggi? Ya. Sudah ya Bapak Ibu. Jadi saat ini bisa menaikkan stop loss. Sebelumnya tentu kalau ini break ya, stop loss ke bawah, dia ke atas, stop loss kita di sini. Dia break, dia pull back lagi. Begitu dia break, stop lossnya pindah ke sini. Itu namanya trailing, 2 tick, 3 tick di bawahnya. Jadi dari sini pindah ke sini, jadi begitu. Weekly gimana ya? VPA weekly Pawon. Itulah gunanya alert untuk menaikkan stop loss, ya kan? Saya di kelas saya mengatakan kepada teman-teman, salah satu kegembiraan trading saya adalah saya menaikkan stop loss. Artinya sudah mengunci risknya kecil, profitnya sudah dikunci, risknya kecil gitu. Oke, jadi ini targetnya juga di sekitar 500-an ke atas, agak rentan ya Bapak Ibu, ada sell mother candle di sini. Ya, dekat-dekat lagi lah dia mau kena itu Bapak Ibu, mungkin akan ada masuk supply nih. Karena tipikalnya kan seperti ini, dia Pawon tuh gerak-geraknya nggak kemana-mana. Volatilitasnya kecil. Kita lihat foreign flow, Pawon. Berikut ini adalah foreign flow untuk Pawon Bapak Ibu. Sebelum-sebelumnya dari tahun Februari 2004 sahamnya banyak net sell ya, Maret juga net sell, bottoming di pertengahan Juli baru ada net buy yang signifikan. Nah, ini bolak-balik signifikansi untuk net buy-nya tidak terlalu signifikan. Tapi kalau kita lihat hari ini ada masuk 8,98. Dengan begitu dalam 5 harinya menjadi tetap positif ya. Kalau ini andainya kecil saja dia atau 1 miliar, dia tetap net sell ini karena dia mengakumulasikan 5 hari ke belakang. Dan 20 hari net buy-nya menjadi 8,36 miliar, tapi dalam 60 hari ke sini ya 3 bulan tuh artinya ada net sell tercatat net sell minus 58,15. Dalam 100 hari dalam 5 bulan makin besar lagi minus 184,74 miliar net sell. Jadi begitu dia Bapak Ibu, silahkan dilanjutkan dengan analisa lengkapnya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Bagi yang berminat workshop silahkan diikuti. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.